Bab 1277 Sistem Perencanaan Tertinggi. Bai Keiling tidak percaya bahwa Suke tidak memiliki solusi. Meskipun Suke terlihat seperti seorang kultivator di tahap setengah langit, semua yang telah dia lakukan sejauh ini tidak dapat dilakukan oleh para pembudidaya di tahap setengah langit. Lebih penting lagi, ketenangan Suke meyakinkan Bai Keiling bahwa dia pasti punya solusi. Dia hanya tidak ingin menyelamatkan mereka. Namun, ini terkait dengan keamanan Danau Giok. Semua kekuatan besar telah merencanakan satu sama lain sepanjang tahun. Jika semua penguasa terbunuh di sini hari ini, kekuatan besar kemungkinan besar akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menyalahkan Danau Giok atas kematian mereka. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi di benua surga. Bertahun-tahun yang lalu, Danau Giok dan sekte besar lainnya bukanlah penguasa dari alam surgawi masing-masing. Mereka memanjat dengan menginjak mayat sekte besar lainnya. Maaf, perawan suci, saya benar-benar tidak punya solusi. Suke menggelengkan kepalanya dan menolak. Danau Giok memiliki kesulitannya sendiri. Suke juga memiliki prinsipnya sendiri. Ketika dia setuju untuk membantu Jade Lake memulihkan pohon persik, dia melakukannya demi Jiang Hongyan. Namun, dia telah melakukan semua yang dia bisa, dan dia tidak bisa terus membantu mereka. Misalnya, Danau Giok tidak berusaha sebaik mungkin untuk melindungi Jiang Hongyan. Di bawah tekanan Akademi Istana Surga dan Sekte Sage, mereka telah menyerahkan Jiang Hongyan ke Danau Giok dengan patuh. Elder Su, ini, Bai Keiling sedikit gugup. Jika Suke menolak membantu mereka, Danau Giok akan berada dalam bahaya besar. Jangan katakan itu, bahkan jika aku mati kelaparan, mati di luar, atau melompat turun dari sini, aku tidak akan menyelamatkan mereka. Kuharap perawan suci tidak akan mempersulitku. Suke menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Bai Keiling sedikit tertegun. Kemudian, dia memasang ekspresi aneh karena dia merasa Penatua Su ini semakin mirip dengan Suke. Namun, ketika dia mengira mereka adalah ayah dan anak, dia tidak terlalu memikirkannya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya seolah sedang mempertimbangkan keputusan. Murid perempuan dari Jade Lake juga terkejut. Mereka merasa bahwa karakter Penatua Su telah banyak berubah. Terkadang dia ramah, dan terkadang dia licik. Mereka tidak bisa melihat melalui dia. Namun, masalah ini terkait dengan masa depan Danau Giok, jadi mereka cukup gugup. Mereka hanya bisa menatap Suke dengan tatapan memohon. Apakah Penatua Su ini benar-benar tidak punya cara lain, atau dia tidak ingin menyelamatkannya? Semua orang condong ke arah yang terakhir. Seorang pria yang bahkan bisa menghidupkan kembali pohon persik dan membawa begitu banyak artefak Buddha bersamanya, bagaimana mungkin dia tidak bisa menghilangkan aura jahat para elit itu? Penatua Su. Saat ini, Bai Keiling mengangkat kepalanya dan menggertakkan giginya seolah dia telah membuat keputusan. Dia memandang Suke dan berkata, jika kamu bersedia membantu Danau Giok lagi, aku akan memenuhi janjiku di akta nikah dan menikahi Suke. Oke, serahkan padaku. Suke segera menjawab. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa pelat jimat dan melangkah langsung ke tengah altar. Desir. Murid-murid Danau Giok, termasuk para penjaga di puncak panggung langit emas, benar-benar tercengang dan tidak percaya apa yang mereka lihat. Mereka tidak terkejut bahwa Suke telah berubah begitu cepat, tetapi mereka terkejut dengan syarat yang diajukan oleh Bai Keiling. Untuk menyelamatkan para elit itu, dia berjanji untuk memenuhi janjinya dan menikahi Suke. Apakah ini benar-benar diperlukan? Meskipun menyelamatkan para elit itu untuk menghindari krisis Danau Giok, tampaknya tidak ada gunanya mengorbankan dirinya sendiri untuk masalah ini. Karena masalah ini tidak sepenuhnya sia-sia. Jika perawan suci dapat menggunakan janjinya sebagai alat tawar-menawar, dia dapat menikah dengan sekte lain atau bahkan klan petani suci. Dengan cara ini, sekte lain harus berpikir dua kali sebelum bergandengan tangan dengan perawan suci. Juga, aliansi antara Jade Lake dan Divine Farmer Clan akan lebih solid, yang akan jauh lebih baik daripada menikahi Suke. Namun, Bai Keiling mengabaikan ekspresi kaget para penonton. Dia hanya menatap Suke dengan tenang. Dia tidak mengatakan itu karena dia tidak ingin mengorbankan dirinya untuk Suke. Karena dia tahu dengan jelas bahwa Suke sudah memiliki wanita yang disukainya, seperti Jiang Hongyan dan Ryu Jingning. Dia mengira Penatua Su tidak mengetahui hal-hal ini,
jadi dia berjanji untuk memenuhi kontrak pernikahan. Dia sangat yakin bahwa Suke tidak akan menyetujuinya di masa depan, sehingga dia dapat mengambil kesempatan untuk menghilangkan janji dalam kontrak pernikahan. Perhitungan kecil ini, dia masih bisa memahaminya. Namun, dia tidak menyangka penatua Su adalah Suke. Alasan mengapa pria ini tiba-tiba berubah pikiran dan ingin bergerak murni karena dia merasakan aura berbahaya turun. Dia telah memperhatikan pertempuran antara terpilih dan pelindung Dao mereka. Setiap kali seseorang meninggal, darah mereka akan memercik ke altar. Tapi tidak ada yang memperhatikan bahwa jumlah darah sebenarnya berkurang, seolah diserap oleh altar. Seolah-olah ada vampir yang bersembunyi di bawah altar, diam-diam menyerap darahnya. Suke tiba-tiba mendapat firasat buruk. Jika para elit itu terus mati dan darah mereka terserap oleh altar, dia khawatir akan ada lebih banyak masalah. Lagi pula, menurut karakter Budfest dan Duan Jiude, kedua orang ini hanyalah penonton yang tidak keberatan menimbulkan masalah. Jika mereka baru saja menggunakan permusuhan mereka untuk membuat penguasa ini saling membunuh, mengapa mereka pergi begitu cepat? Kemungkinan besar mereka tahu bahwa bahaya yang lebih besar akan menimpa mereka, jadi mereka melarikan diri sebelum mereka selesai menonton kesenangan saat mereka masih makan hotpot. Oleh karena itu, Suke tiba-tiba berubah pikiran. Namun, dia tidak menyangka Bai Keiling akan mengajukan permintaan seperti itu. Karena itu, dia mengambil kesempatan untuk menyerang. Dia mengeluarkan beberapa jimat Buddha dan melepaskan ki damai di dalamnya dengan seni sihirnya. Ledakan. Setelah diselimuti oleh seni sihir Suke, jimat Buddha terbang ke langit dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Aura Buddha meluap, dan ki damai menyebar. Para elit, wali, dan murid dari sekte besar semuanya diselimuti oleh ki yang damai. Kemarahan yang mengamuk di hati mereka, darah mereka yang gelisah, dan hati mereka yang gila perlahan-lahan menjadi tenang. Ki jahat di tubuh mereka dibubarkan perlahan. Apa? Seorang wali di Golden Celestial Stage dari Divine Farmer Clan kembali ke akal sehatnya terlebih dahulu. Wajahnya penuh kejutan. Sepertinya dia tidak tahu mengapa orang-orang ini tiba-tiba mulai berkelahi. Pada saat yang sama, dia tidak berhenti bertarung, tetapi gaya bertarungnya tidak segila sebelumnya. Segera, orang-orang lainnya juga kembali sadar secara bertahap. Pertarungan di tengah altar menjadi kurang intens. Sekelompok orang saling memandang dengan cemas. Kemudian, mereka secara bertahap menghentikan serangan mereka dan mundur, menghentikan pertarungan. Apa yang sedang terjadi? Seorang penguasa berkata dengan muram. Sekte miliknya telah menderita kerugian terbesar. Lebih dari separuh magang yang mengikutinya di sini terbunuh. Bahkan seorang wali di Golden Celestial Stage terbunuh di sini. Sial, kami ditipu oleh anjing itu dan Duan Jiude. Seseorang berkata dengan marah. Jiwa yang tersisa dari dewa ini ditekan di altar. Setelah kami membaginya, altar kehilangan penindasannya dan melepaskan ki jahat. Bahkan sisa jiwa dewa ini penuh dengan ki jahat. Semuanya adalah jebakan. Seorang pembangkit tenaga listrik berkata dengan marah. Rupanya, mereka tahu apa yang terjadi. Untungnya, hanya magang dan penjaga sekte besar yang terbunuh. Tidak ada penguasa yang terbunuh secara tidak sengaja. Jadi, konflik tidak akan meningkat. Anjing itu mengatakan ingin melepaskan iblis untuk binasa bersama kita. Aku khawatir itu ada hubungannya dengan altar ini. Pada saat ini, seorang pembangkit tenaga listrik berkata dengan suara rendah sambil melihat altar di bawah kakinya. Darah di altar secara bertahap diserap ke dalam tanah. Teman-teman, ayo cepat kumpulkan sisa jiwa itu. Ayo tinggalkan tempat ini secepat mungkin, kata Bai Keiling saat dia berjalan saat ini. Apa? Perawan suci dari Danau Giok? Sekte-sekte besar sadar dan memandangi orang-orang di Danau Giok. Kemudian, mereka menatap Suke dan mengerutkan kening. Ekspresi mereka agak aneh. Mereka tahu bahwa lelaki tua inilah yang telah membantu mereka menyelesaikan permusuhan mereka. Lagi pula, lelaki tua inilah yang mengendalikan plakat Buddha di atas kepala mereka yang memancarkan cahaya Buddha. Yi Zong, penguasa klan petani ilahi, juga melihat Suke. Wajahnya menjadi gelap dan dia mendengus dingin. Kamu lagi, B Asteris Star tua. Pada saat ini, Suke mengubah ekspresinya dan berteriak, oh, tidak. Aku tidak bisa mengendalikan ki jahat lagi. Cepat, penguasa mana yang bisa keluar dan biarkan aku memanggil anakku untuk membantuku menekan ki jahat?
Suke menatap Yi Zong saat dia berbicara. *CK. Yi Zong hampir mengutuk dengan marah. Mulutnya berkedut hebat. Sekarang, dia yakin bahwa kepemilikan Suke itu palsu. Ketika dia berada di Danau Giok, dia tidak merasakan kekuatan jiwa mendekatinya. Dia bodoh dan ingin mengalahkan Suke di permainannya sendiri. Namun, Suke telah menunggunya mengambil umpan. Akibatnya, dia dipukuli oleh Suke tanpa bisa melawan. Intinya adalah insiden ini telah menyebar dan membuat Yi Zong menjadi bahan tertawaan di kota Tianxiang. Sekarang Suke memainkan trik yang sama lagi, yang membuat Yi Zong gemetar karena marah. Dia hampir ingin menamparkan Suke sampai mati. Namun, Suke lebih cepat darinya. Setelah berteriak, dia menunjuk ke Yi Zong dan berteriak, "Adik Yi, tunggu apa lagi? Kemarilah, aku akan membiarkan putraku menguasai tubuhmu. Kalau tidak, tidak ada dari kita yang akan pergi dari sini hari ini." "Bajingan!" Yi Zong berteriak dengan marah dan hendak menyerang Suke. Bai Keiling kebetulan berada di sebelah Suke. Dia berdiri di depan Suke dan melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Seutas cahaya bintang dipancarkan dari 10 jarinya, yang berubah menjadi garis dan berdiri di antara keduanya. "Rekan kultivatorku, apa yang kamu lakukan? Tanpa bantuan Elder Su, kamu akan dibunuh oleh Evil Qi di tubuhmu." Bai Keiling berkata dengan serius sambil menatap Yi Zong dengan dingin. "Perawan suci, tidak bisakah kamu melihat bahwa lelaki tua ini mempermainkan kita?" Yi Zong berkata dengan marah. Namun, dia tidak bergerak maju karena dia tidak ingin bertarung dengan Bai Keiling. Namun, dia kesal. Dalam keadaan ini, semua orang dapat melihat bahwa Suke sengaja mempermalukannya. Namun, Bai Keiling masih melindungi Suke, yang membuatnya sangat kesal. "Penatua Su adalah tamu terhormat di Danau Giok. Dia terluka, tetapi dia masih membantumu. Apakah kamu akan menggigit tangan yang memberimu makan?" Bai Keiling berkata dengan dingin. Suke menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Aduh, kemerosotan moral dunia semakin buruk? Lupakan saja, menantu perempuan, jika adik Yi tidak bahagia, biarkan dia membunuhku." Petik 2. Menantu wanita. Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang dari kekuatan besar melebarkan mata mereka dan menatap Bai Keiling dengan heran. Sejak kapan perawan suci Jade Lake bertunangan dengan seseorang? Dia benar-benar menjadi menantu lelaki tua ini? "Bajingan tua, beraninya kamu mengejek kepolosan gadis suci?" Yi Zong berteriak dengan marah lagi. "Berhenti!" Bai Keiling segera menghentikan Yi Zong, merasa sangat tidak berdaya. Meskipun dia menghitung dalam hatinya dan berjanji untuk memenuhi kontrak pernikahan, dia juga yakin bahwa dia dapat membuat Suke membatalkan kontrak pernikahan secara pribadi, tetapi dia tidak benar-benar berniat untuk mempublikasikan masalah ini. Namun, sekarang setelah Suke mengatakannya, dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya dan menyangkalnya. "Elder Su benar. Saya bertunangan dengan Suke. Mulai sekarang, saya adalah menantu Elder Su." Bai Keiling berkata dengan tenang. Namun, dia memiliki perasaan campur aduk. Awalnya, dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa mengatakan kata-kata ini, tetapi setelah mengatakannya, dia tidak merasakan sedikit pun kebencian di hatinya. Seolah-olah dia tidak akan keberatan dengan pernikahan ini bahkan jika itu berhasil. Pada saat yang sama, orang-orang di daerah ini dikejutkan oleh kata-kata Bai Keiling. Orang-orang dari Jade Lake telah mengetahui situasinya sebelumnya. Namun, penguasa dari kekuatan utama di daerah ini tidak mengetahuinya, jadi mereka sangat terkejut saat ini. Perawan suci yang bermartabat dari Danau Giok, perwakilan muda dari seorang penguasa di alam surgawi Tianxiang, bertunangan dengan pria lain. Intinya adalah mereka belum pernah mendengar nama pria itu, yang bukan siapa-siapa. Yi Zong tidak bisa mempercayainya, dan hatinya terbakar amarah. Kontrak pernikahan, yang ditolak oleh Danau Giok beberapa hari yang lalu, telah menjadi kenyataan. "Perawan suci, apakah kamu yakin ingin melakukan ini?" Yi Zong memandang Bai Keiling dengan dingin dan berkata dengan suara rendah dengan sedikit peringatan di suaranya. Ketika dia datang ke sini dari klan petani ilahi, Bunda Suci Danau Giok berada di alam surgawi Taiyin sebagai tamu. Dia bahkan berbicara tentang kontrak pernikahan dengan pemimpin klan petani ilahi. Kedua belah pihak ingin mempersatukan perawan suci dengan putra suci.
Oleh karena itu, dia datang ke sini lebih awal untuk mencoba memanfaatkan kesempatan ini. Tentu saja, dia juga tahu dengan jelas bahwa meskipun dia gagal, perawan suci akan menikah dengan penguasa lain dari klan petani ilahi. Tapi sekarang, Bai Keiling mengakui di depan begitu banyak orang bahwa dia telah bertunangan dengan Suke, yang tidak diragukan lagi mengakhiri kontrak pernikahan antara klan petani ilahi dan Danau Giok. Yi Zong sangat terhina. Lagi pula, semua orang di daerah ini dapat melihat bahwa dia sedang mengejar perawan suci. Namun, hasilnya seperti ini, yang benar-benar memalukan. Rekan kultivator saya, bukan terserah Anda untuk ikut campur dalam urusan saya. Jawab Bai Keiling dengan tenang. Omong kosong, kali ini, dia bahkan lebih terhina. Bai Keiling bukanlah boneka perawan suci. Dia punya ide sendiri, bahkan Bunda Suci tidak bisa memaksanya menikah dengan klan petani ilahi. Selain itu, dia memilih untuk berdiri di samping Suke demi Danau Giok. Terutama setelah pulihnya pohon persik, kebangkitan Danau Giok hanya tinggal menunggu waktu. Jadi, mereka sama sekali tidak perlu takut pada klan petani ilahi. Bagus, bagus, sangat bagus. Yi Zong sangat marah hingga dia mulai tertawa. Kemudian, dia menatap Bai Keiling dan Suke dengan kesal dan melangkah mundur. Pada saat ini, penguasa sekte besar lainnya juga mulai menaksir Suke. Mereka tidak tahu mengapa lelaki tua yang sakit-sakitan ini, yang hanya berada di tahap setengah surgawi, dapat membuat perawan suci begitu tegas. Oke, apa yang perawan suci katakan benar. Kita tidak boleh tinggal di sini untuk waktu yang lama. Sebaiknya kita pergi dari sini secepat mungkin. Semuanya, keluarkan semua fragmen jiwa. Jangan sembunyikan untuk dirimu sendiri. Jika tidak, Anda hanya akan merugikan orang lain dan diri Anda sendiri. Pada saat ini, seorang penguasa berbicara. Namanya adalah Ji Wuyun, seorang penguasa dari pagoda bayangan kegelapan di alam surgawi Kisya. Dia telah mencapai tahap menengah dari tahap surgawi dan cukup kuat. Kekuatannya tidak lebih lemah dari putra suci pagoda bayangan gelap. Alasan mengapa dia tidak menjadi putra suci adalah karena putra suci adalah kakak laki-lakinya. Jadi, dia rela menyerah dalam persaingan. Bai Keiling cukup menghormati kedaulatan ini. Dia segera menganggukkan kepalanya dan berkata, kami baru saja memeriksanya. Jika kami ingin bergerak maju, kami harus mengumpulkan sisa jiwa dewa lagi untuk mematahkan mantra pembatas di altar. Orang-orang lain di daerah ini terdiam. Rupanya, mereka juga tahu situasi saat ini. Jika mereka melanjutkan, mereka semua harus menyerahkan pecahan jiwa. Jika mereka memilih untuk mundur, mereka bisa pergi dengan pecahan jiwa dan mendapatkan semacam warisan dari mereka. Mereka punya dua pilihan. Awalnya, ada 7 penguasa yang mendapatkan pecahan jiwa. Namun, salah satu dari mereka terbunuh oleh mantra pembatas barusan. Fragmen jiwa juga diambil oleh Ji Wuyun. Oleh karena itu, hanya 6 orang yang dapat menentukan pilihan sekarang. Jika mereka melanjutkan, itu akan sangat sederhana. Mereka hanya perlu menyerahkan semua fragmen jiwa. Jika seseorang ingin mundur, itu akan sangat rumit. Mereka yang ingin melanjutkan tidak akan pernah membiarkan mereka pergi dengan sukarela. Maaf, teman-teman, kali ini, sekte kami telah kehilangan banyak murid. Bahkan wali saya hanya 1 orang. Kami tidak ingin melanjutkan. Seorang penguasa memecah kesunyian saat ini. Orang yang berbicara adalah penguasa sekte surgawi Fangchun dari alam surgawi Tiantong. Mereka sangat sial dalam perkelahian barusan. Lebih dari selusin murid dan penjaga sekte surgawi Fangchun telah terbunuh. Bahkan jika mereka terus maju, mereka tidak akan mampu bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan warisan roh ilahi. Karena itu, lebih baik mereka mundur. Setidaknya mereka bisa menyelamatkan hidup mereka. Tentu saja, dia akan membawa sisa jiwa bersamanya. Adapun apakah dia bisa mengambilnya, itu tergantung pada berapa banyak orang yang memilih untuk pergi seperti dia. Saya setuju dengan usulan sesama kultivator Lin. Kami juga menderita banyak korban. Saya tidak ingin melanjutkan perjalanan ini. Yi Zong, yang mewakili klan petani ilahi dari alam surgawi Taiyin, berkata saat dia berjalan menuju penguasa sekte surgawi Fangchun. Kemudian penguasa alam surgawi Po Jun juga keluar. Sekte Myriad Lao juga memilih untuk mundur. Seperti yang kalian semua tahu, Myriad Lao Sect dari Po Jun Celestial Realm adalah yang terbaik dalam penerapan mantra.
Namun, mantra pembatasan dan penerapan mantra di tempat ini jauh di luar imajinasi kita. Saya pikir kita tidak akan mendapatkan apa-apa jika kita melanjutkan perjalanan ini. Ini hanya akan menjadi semakin berbahaya. Rupanya, pertempuran sebelumnya telah menakuti penguasa ini. Mantra pembatasan dan penerapan mantra di tempat ini sangat berbahaya. Dia tidak ingin melanjutkan perjalanan ini. Tiba-tiba, 3 penguasa dari alam surgawi yang berbeda memilih untuk mundur, sementara 3 lainnya tetap diam. Sekarang, mereka seimbang. Keenam favorit surga berdiri di sisi yang berlawanan, saling menatap dengan dingin. Bai Keiling dan anggota Danau Giok berdiri di pinggiran. Lagi pula, mereka tidak memiliki sisa jiwa, jadi mereka tidak dapat mempengaruhi situasi saat ini. Dalam hal ini, mari ikuti aturan generasi kita. Pemenang akan mengambil semua sisa jiwa. Bagaimana menurutmu? Ji Wuyun dari Kisha Celestial Realm berkata saat ini. Dia membuat proposal untuk memutuskan kepemilikan Soul Remnant. Di antara generasi muda benua surga, ada aturan yang adil. Jika ada konflik pembagian keuntungan di antara para pembudidaya kebanggaan surga, maka mereka dapat menggunakan kekuatan mereka untuk menyelesaikannya. Mereka bisa bertengkar, dan mereka tidak bisa meminta pelindung untuk campur tangan. Kalau tidak, mereka akan menjadi musuh semua kekuatan. Aturan ini telah disetujui oleh 14 alam surgawi di benua surga. Selama ini belum ada yang berani melanggarnya. Oleh karena itu, proposal Ji Wuyun cukup kredibel dan adil. Ini adalah proposal yang bagus, tapi pada saat ini, Yi Zong melihat ke Danau Giok dan berkata dengan senyum dingin, bagaimana dengan anggota Danau Giok? Dengan kita berenam bertarung di sini, apakah mereka dapat untuk mendapatkan keuntungan? Setelah mendengar ini, 5 keajaiban lainnya juga mengerutkan kening. Namun, sebelum mereka dapat berbicara, Bai Keiling mengambil inisiatif dan berkata, jika Anda ingin saya mengikuti kompetisi ini, saya tidak keberatan. Tidak, kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Yi Zong menjawab langsung, banyak dari kita mati demi pecahan jiwa. Kamu tidak melakukan apa-apa, bagaimana kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi? Petik 2. Bai Keiling terdiam, wajahnya sedingin es. 5 kebanggaan langit lainnya menatap Yi Zong tanpa berkata-kata. Mereka merasa bahwa dia tidak masuk akal saat ini. Meskipun Yao Qi tidak melakukan apa-apa dan tidak mendapatkan fragmen jiwa, dia menyelamatkannya sekali. Berdasarkan ini, dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Namun, Yi Zong mengabaikan fakta ini. Sepertinya dia memilih Yao Qi. Menurut apa yang dikatakan Taoizi, haruskah Danau Giok langsung pergi? Jangan lupa bahwa ini adalah wilayah alam surgawi Tianxiang, kata Bai Keiling dengan dingin. Jelas bahwa dia marah. Yi Zong berkata sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, perawan suci, tenanglah. Aku hanya ingin membantumu. Kamu tidak memiliki fragmen jiwa. Jadi, kuharap kita bisa mengadakan kompetisi dengan Danau Giok terlebih dahulu. Jika Anda menang, kami akan memberi Anda fragmen jiwa dari klan petani ilahi. Dengan cara ini, Anda akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dan kami akan langsung pergi. Ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Yi Zong memandang Suke dengan sinis dan melanjutkan, tentu saja, jika kamu kalah, kami masih akan memberimu pecahan jiwa, dan kami juga akan pergi. Bagaimana menurutmu? Oke, bagaimana Anda ingin bersaing? Bai Keiling setuju tanpa ragu-ragu. Kondisi Yi Zong sepertinya tidak ada bedanya. Danau Giok harus menyerahkan fragmen jiwa klan petani suci terlepas dari apakah mereka menang atau kalah. Namun, yang pertama adalah kemenangan yang sah untuk Danau Giok, sedangkan yang terakhir berarti bahwa klan petani ilahi telah membantu Danau Giok, dan Danau Giok harus mengembalikannya di masa depan. Namun, di mata Bai Keiling, Danau Giok tidak akan kalah. Persaingannya cukup sederhana. Saya ingin bertarung dengan Penatua Su ini. Tentu saja, demi dia hanya di tahap setengah surgawi, saya akan menekan kekuatan saya ke tahap setengah surgawi dan memiliki kehidupan atau mati bertarung dengannya. Yi Zong menunjuk ke arah Suke saat niat membunuhnya menyembur keluar tak terkendali. Mendengar itu, mata Suke berbinar dan dia cukup terhibur. Dia bertanya-tanya bagaimana menemukan kesempatan untuk membunuh orang ini. Sekarang, orang bodoh ini mendatanginya. Tidak,
Pada saat ini, Bai Keiling tiba-tiba menolak dan berkata dengan marah, Penatua Su bukan anggota Danau Giok. Jika Anda ingin bertengkar dengannya, Anda bisa bertanya kepada saya. Astaga! Suke melebarkan matanya dengan cemas. Menantu perempuan ini terlalu kekanak-kanakan. Bagaimana Anda bisa menolak kepala pria yang ditawarkan kepada Anda? Pada saat ini, Yi Zong juga berkata sambil tersenyum, menggelengkan kepalanya, Perawan suci, karena kamu adalah menantu perempuan Penatua Su, dia juga anggota Danau Giok. Mengapa dia tidak bisa memiliki bertengkar denganku? Kamu belum menikah. Bagaimana kamu bisa begitu protektif terhadap ayah mertuamu? Bang! Tiba-tiba, Suke membentur tanah dengan tongkatnya dan berteriak dengan marah, kamu Beasteristar. Ayah mertua siapa yang kamu bicarakan? Kekuatanku puluhan kali lebih besar dari milikmu. Ayo, apakah kamu tidak mau bertengkar denganku? Aku akan menemanimu sampai akhir. Penatua Su. Bai Keiling terkejut dan mencoba membujuknya segera, Tetua Su, jangan impulsif. Kamu terluka. Kamu tidak perlu bertengkar dengannya. Paling buruk, Danau Giok akan mundur dari tempat ini. Itu warisan dewa tidak terlalu penting bagi kami. Dia serius. Jika Penatua Su terbunuh di sini, pemulihan pohon persik di Danau Giok akan sia-sia. Selain itu, Penatua Su adalah ayah Suke. Jika sesuatu yang buruk terjadi padanya, bagaimana mereka bisa menjelaskan kepada Suke di masa depan? Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Beasteristart ini terlalu tercela. Dia sama sekali tidak sopan. Aku sudah lama bersamanya. Hari ini, izinkan aku memberinya pelajaran. Suke melambaikan tangannya. Wajahnya penuh amarah, dan dia tampak seperti orang tua yang kehilangan akal sehatnya. Tetapi, tidak ada tapi, aku telah memutuskan untuk bertarung. Menantu perempuan, patuh dan berdiri di belakangku. Suke menyela Bai Keiling dengan nada tegas yang tidak memungkinkan dia untuk menolak.